Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya akan kembali menayangkan sebuah video yang dimana tentunya masih tentang pertanian. Dan kali ini, kalau kemarin saya itu membuat video tanaman labu siam yang di bawahnya itu ditambah lagi dengan tanaman sawi daging. Kali ini saya membuat video tanaman labu siam di bawahnya itu dikasih tanaman buncis. Ya alhamdulillah buncisnya itu tumbuh subur, dan harapannya untuk kedepannya tanaman buncis ini tidak terganggu oleh tanaman labu siam yang ada di atasnya itu ya teman-teman. Nih, alhamdulillah tanaman buncisnya ini sudah mulai merambat, dan insya Allah kurang dari 2 minggu atau 1 minggu yang akan datang ini buncis sudah mulai merambat sampai setengah lanjaran ini ya. Karena kalau untuk tanaman buncis itu hampir sama pertumbuhannya sama tanaman labu siam ini, pesat sekali ya pertumbuhannya. Oke, dan di sini awal saya itu menanam labu siam itu terinspirasi oleh tetangga saya yang sudah lebih dulu menanam labu siam, dan di bawahnya itu dikasih tanaman lain tetapi bukan sayur ya. Kalau untuk tetangga saya itu tanamnya labu siam, di bawahnya itu dikasih tanaman susulan, itu tanaman bunga hortensia sama bunga kalaleli. Dan alhamdulillah ternyata tanaman labu siamnya produksi bagus dan lebat, bunga hortensianya sama bunga kalalelinya itu panen. Jadi di setiap minggunya itu nggak cuma panen labu siam ini, tetapi juga panen tanaman bunga hortensia teman-teman. Oke, di sini saya akan memperlihatkan seperti apa ya pola tanamnya. Akan tetapi kalau untuk yang ini jangan dipraktekkan dulu ya teman-teman, karena ini tanaman labu siam ditanami sama tanaman buncis. Ya ditakutkan nanti ada teman-teman yang melihat, barangkali 1-2 orang yang nonton terus praktek. Karena kalau untuk yang ini saya baru pertama kali ini tanaman labu siam ditambah dengan tanaman buncis. Tapi doakan saja ya teman-teman, semoga tanaman buncisnya juga berbuah. Tapi kalau melihat dari segi pertumbuhannya yang sangat subur ini ya, kayaknya tidak terganggu kalau untuk masalah pertumbuhan tanaman buncisnya. Dan tanaman buncis ini kurang lebih menghabiskan bibit sekitar 1 kilo ya. Nah, kalau yang di sebelah sana itu baru saya cangkul, itu rencananya saya mau praktek untuk tanaman lain. Kalau niatnya sih kepinginnya itu tanam tanaman seledri, karena sudah ada teman saya yang lebih dulu mempraktekkan tanaman labu siam ini, di bawahnya kasih tanaman seledri. Kalau untuk yang itu nanti saya buatkan video ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya hanya ingin membagikan tentang rutinitas saya di dalam bertani labu siam dan buncis. Kalau untuk pola tanamnya mari kita lihat seperti apa ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya ini membuat video untuk apa ya, istilahnya merasa paling ya, pokoknya paling bisa menemukan ide, bukannya seperti itu ya teman-teman. Di sini saya hanya
membagikan, dan saya mohon semoga teman-teman bisa mendoakan, dan nantinya kalaupun tanaman yang saya tanam ini berhasil, insya Allah teman-teman yang ingin mencoba mempraktekkan bisa langsung dipraktekkan. Jadi cara saya menanam buncis di bawah tanaman labu siam, pola tanamnya seperti ini teman-teman. Maaf ya, di sini ada tiang kurang lebih sekitar 4 tiang. 4 tiang ini jarak antar tiang itu sekitar 3 meter teman-teman. Dan dari tiang ujung sana nyampe tiang ujung sini jaraknya 3 meter. Yang di sebelah ujung sana itu ada tanaman buncisnya satu baris. Oke, kayaknya lebih dekat lebih enak ya. Dari sini dulu ya teman-teman. Nah, dari tiang ini nyampe tiang ini jaraknya 3 meter. Terus di bawahnya saya kasih tanaman buncis. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Tanamin buncis. Kalau ukuran panjangnya ya menyesuaikan lahan ya. Kalau punya saya ini 800 meter. Tapi tidak semuanya. Ya, dari sini ke sini jaraknya 3 meter. Ini buncis lagi. Tuh bisa dilihat teman-teman. Panjangnya yang di atasnya ini labu siam. Itu kayaknya labu siamnya udah mulai berbuah. Alhamdulillah ini teman-teman. Ini kalau orang tidak tahu itu biasanya tanaman ini disepelekan, tetapi hasilnya insya Allah bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya karena apa? Di setiap minggunya kita bisa panen 2 kali untuk tanaman labu siamnya. Ini sudah mulai nampak buahnya. Tuh, tapi masih kecil-kecil. Ini maaf ya, videonya itu agak buram. Soalnya saya pakai peralatan seadanya. Yang penting niat saya adalah membagikan apa yang saya praktekkan dan apa yang saya jalani saat ini. Nah, ini dari tiang ini buncis satu baris nyampe sana. Terus yang di sini nyampe sana bibit gondesnya atau tanaman labu siam. Kalau di Jawa Timur ini ada yang bilang gondes, siem, bludur ya teman-teman. Tapi supaya lebih enaknya labu siam gitu aja ya. Setelah ini tanaman bibit labu siam, di sini kembali buncis satu baris. Tuh, alhamdulillah yang sebelah sini ternyata juga udah mulai berbuah. Ya walaupun kecil kan ini paling tinggal nunggu 3 atau 4 hari sudah bisa dipanen kalau untuk panen Barbie. Nah, itu kayaknya udah mulai bergerandul tanaman labu siamnya. Nah, dari sini ini juga buncis sama ini ya teman-teman. Ini ujung selatan dan ini ujung yang utara. Ujung yang utara itu sama juga buncis. Tuh teman-teman bisa lihat sebelah utara. Nah, itu juga buncis satu baris di sela-sela tanaman labu siam. Yang itu sebelah situ kayaknya udah mulai berbuah. Insya Allah bisa dipanen. Oke, panjangnya kalau tanah ini nggak panjang banget, 12 meter kalau panjangnya dari ujung selatan sampai ujung utara. Ya pokoknya kalau didiameterkan sekitar 800 meter lah teman-teman. Ini buncis sama, doakan ya nantinya buncis ini juga bisa berbuah lebat. Jadi dan di setiap minggunya kita bisa panen, nggak cuman labu siam, ada buncis, ada labu siam. Ini sebelah sini buncis lagi, dikarenakan di sini saya nggak naruh bibit ya, jadi saya kasih tanaman buncis yang di pinggiran. Oke,
Ini bisa dilihat dari luar, tampilan dari luarnya teman-teman. Nah, itu buncis sampai ujung sana. Oke teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya kalaupun ada yang menonton, semoga bisa menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah ya inspirasi kalau menurut saya. Tetapi bukan berarti saya itu merasa paling benar sendiri ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Nah ini rencananya saya mau tanam seledri. Kalau yang ini kan buncis, ini kan buncis. Di sela-selanya lagi ini rencananya saya mau kasih tanaman seledri. Atasnya labu siam, sebelah samping kiri dan samping kanannya buncis, dan di sela-sela sebelah tanaman labu siamnya saya mau kasih tanaman seledri. Ini ya teman-teman, nanti kalau sudah saya tanami nanti saya akan membuat video bagaimana perkembangan dan pertumbuhan seledrinya. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.